Shalom, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Soal Gratia, Sekolah Gratis Teologi ya. Puji Tuhan kita terus belajar mengenai eskatologi, yaitu apa yang dikatakan Alkitab mengenai akhir zaman. Sekali lagi, kalau menurut ajaran Kristen, bagi Bapak Ibu Saudara yang tanya apakah ada kiamat, tentu jawabannya adalah ada, ya, kiamat bagi dunia, yaitu ketika dunia ini sudah waktunya dihukum oleh Tuhan. Boleh tampilkan gambaran grafiknya atau gambaran future events. Jadi kalau kita percaya kan kita di atas, ya. Sedangkan yang di bumi mengalami kiamat atau tribulasi, ya, sesuatu under pressure, hukuman Allah. Lalu lanjut. Sangkakala ke-6 ayat 13, Wahyu 9 ayat 13 ya. Dikatakan sana. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepada kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan tembaga, batu, kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuh, sihir, percabulan, dan pencurian. Amin. Jadi sangkakala yang ke-6 itu apa? Ketika sangkakala ke-6 itu tiup, maka malaikat yang terikat di sungai Efrat, 4 malaikat. Ingat ya, ini malaikat jahat, ya. Maksudnya itu setan, gitu ya. Mereka iblis. Ingat, iblis itu dari malaikat jatuh. Nah, dilepaskan. Itu adalah 4 jenderal perang setan yang terikat di sungai Efrat. Efrat itu sekitar Babel, Irak situ ya. Dilepaskan untuk mengalami peperangan yang besar. Ini persiapan untuk peperangan besar. Maka dilepaskan malaikat itu lalu membunuh sepertiga manusia. Dan pasukan mereka disebutkan di situ 20.000 laksa, alias 200 juta pasukan. Wow, banyak ya. 200 juta pasukan gitu ya. Hampir seperti Indonesia 270 ya juta ya. Nah, ini 200 juta pasukan. Nah, ini membunuh sepertiga manusia di dunia, mengalami siksaan yang besar ya. Nah, jadi hari ini kita tahu bahwa memang Tuhan sedang menghukum manusia, menghukum dunia ya, yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa. Ditulis di sini bahwa orang-orang yang luput dari siksaan itu pun nggak bertobat. Ya. Mereka tetap di jalan mereka, yaitu pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Mereka nggak ingin bertobat. Ya. Hari ini hal yang penting bagi kita, maukah kita bertobat? Ya. Dari dosa-dosa kita, mungkin dari dosa yang sederhana, bohong gitu ya. Maukah kita bertobat? Hal yang sangat penting itu punya hati yang ingin bertobat. Banyak orang Kristen tumpul hatinya, dibutakan gitu ya.
maka mereka mengalami sesuatu yang besar, hukuman yang besar, tetap nggak mau bertobat, gitu ya. Ini hal yang sangat mengenaskan gitu ya. Bayangkan mereka itu sudah mengalami sesuatu yang besar, mulai dari materai, sangkakala sudah sampai yang ke-6. Mereka tetap gak merasa perlu Tuhan. Ya. Ini penting ya. Apakah hari ini kita merasa perlu Tuhan dan perlu memperbaiki hidup kita supaya kita berkenan kepada Tuhan? Nah, itu adalah hal yang penting. Pertobatan itu penting. Semoga saya berharap kita semua mengalami pertobatan setiap hari. Mulai pelan-pelan dari dosa-dosa kita, semakin hari semakin benar, semakin mengasihi Tuhan. Ya, jadi kedua sangkakala ini, yang kelima dan keenam ini berbicara atau sangkakala ditiup itu mengeluarkan iblis. Yang satu 5 dari jurang maut, yang dua 6 dari sungai Efrat, jenderal-jenderal perang. Masukannya 200 juta, 2000 laksa itu 200 juta. Yang menghabisi sepertiga dari manusia. Yang selamat pun gak bertobat. Jadi hari ini pertobatan itu pilihan memang. Hidup ini pilihan. Maukah kita memilih untuk semakin setia kepada Tuhan? Untuk video berikutnya kita akan bahas beberapa interval dan sangkakala ke-7 yang membuka cawan murka Allah bagi dunia. Ya. Memang kalau kita baca ini mengerikan. Ya. Tapi ingat, semua yang mengerikan ini bukan untuk orang percaya, tapi untuk menghukum dunia, dosa, dan ketidakpercayaan setiap orang. Gitu ya. Jadi kalau hari ini kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, bertobat setiap hari, mengasihi Tuhan, kita akan diangkat dan memerintah bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, sampai ketemu di video berikutnya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Siapa yang mendengar atau menonton video ini atau podcast, Tuhan kiranya Engkau berkati sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, mengubahkan kami, karena kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup Tuhan memisahkan seperti pedang, memisahkan mana yang dosa, mana yang tidak, memisahkan segala yang buruk dengan yang baik, dan merupakan cermin bagi kami supaya kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Berikan kami Tuhan pertobatan, hati yang rindu bertobat. Roh Kudus boleh ingatkan setiap kami supaya kami bebas dari dosa-dosa kami. Ikatan-ikatan dosa dipatahkan dan kami boleh serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang baik ini. Biarlah kami boleh belajar Alkitab dengan baik, iman kami bertumbuh, dan kami boleh semakin setia kepada Tuhan dan mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih pertemuan kami dalam kesempatan berikutnya. Kiranya Engkau berkati semua yang mendengar dengan kesehatan, dengan iman yang bertumbuh-tumbuh, dengan segala yang baik, sampai pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita sampai di akhir video ini. Bapak Ibu Saudara yang suka, tinggalkan like, subscribe ya. Lalu boleh bagikan ke teman-teman yang bingung maksudnya itu apa kitab Wahyu, sehingga boleh sama-sama mempersiapkan diri untuk hari Tuhan ya. Dan biarlah hidup kita penuh dengan pertobatan, mengasihi Tuhan dan memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara ingin bertanya, silakan tinggalkan di kolom komentar dan segera boleh saling berdiskusi, dan segera kalau saya ada kesempatan untuk menjawab, saya akan jawab Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu dalam kesempatan berikutnya dalam video Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Tuhan berkati kita semua. Shalom.